Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul kembali Tuhan di hadapan hadirat-Mu untuk memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, dan kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan, dan itu pastinya akan menguatkan kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang menonton lewat Zoom. Kau berkati, kiranya berikan penguatan, kekuatan yang daripada Tuhan agar bisa juga bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara Seman ya. Merupakan suatu hal yang sukacita yang luar biasa tentunya bagi kita. Dan itulah kenapa penting kita semua Bapak Ibu, maksud saya penting kita bertemu dengan saudara Seman, karena itu tentunya yang pastinya kalau kata Tuhan itu yang menguatkan kita satu sama lain. Amin. Amin. Ya, dan Bapak Ibu, hari ini saya berkesempatan kembali untuk membawakan firman dari sini, dan pada hari ini saya akan sedikit sharing tentang firman Tuhan mengenai alasan mengapa pentingnya kita terus bertumbuh di dalam Kristus, ya, ke arah Kristus. Tentunya kalau kita lihat pertumbuhan itu penting atau tidak Bapak Ibu? Sangat penting, ya. Pertumbuhan itu sangat penting. Apapun yang yang kita tahu yang bisa bertumbuh, ya, seperti contoh pohon, tanaman, gitu ya. Tanaman kalau mau bertumbuh, apakah kita taruh bibit terus kita diamkan? Tidak. Ada yang harus kita lakukan, betul? Ya. Apa aja? Menyiram. Nah, menaruh bibit tentunya tidak sembarangan ya. Ada menaruh bibit di batu, apakah bisa tumbuh? Tidak. Harus ditaruh di tanah yang subur. Tanah tandus kira-kira tumbuh atau tidak? Tumbuh tapi mati. Jadi dasarnya pun harus kita tahu ditaruh dan diletakkan di mana. Kemudian kita siram, kemudian kita pupuk, kemudian bertumbuh. Apakah tiba-tiba langsung ujuk-ujuk kita siram, kita pupuk langsung tumbuh besar berbuah? Tidak. Butuh proses. Apakah hanya cukup sekali disiram? Tidak. Berkali-kali diulang. Tanah rambat yang mengenai tanaman itu yang bisa merusak, kita harus singkirkan. Pertumbuhan itu sangat penting. Apapun anak-anak kita, misalnya orang tua yang sudah mempunyai kesempatan punya anak, begitu ya, gizinya harus tahu, tidak melulu lemak, ya kan? Semua tidak melulu manisan, harus ada protein juga, karbohidrat juga, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah anak-anak tahunya 4 sehat 5 sempurna. Itu 5 sempurna tuh susu biasanya yang terakhir. Itu juga jadi pilihan begitu. Tapi semua gizi anak-anak kita juga kita perhatikan. Supaya apa? Supaya mereka bisa tumbuh dengan baik, dengan bagus, begitu. Banyak sekali. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani. Kita harus tahu kita bertumbuh itu ke arah siapa? Karena bertumbuh itu, Bapak Ibu, bertumbuh itu kita harus tahu pertumbuhan itu ke arah yang mana. Apakah ke arah memang yang sudah Tuhan tetapkan, ataukah memang ke arah yang lain? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena banyak orang Bapak Ibu berpikir bertumbuh dalam iman itu diukur dari Kenapa? Karena yang kelihatan perbuatan, ya kan? Karena yang kelihatan perbuatan. Jadi mereka berpikir bahwa pertumbuhan itu diukur dari apa? Perbuatan yang mereka lakukan dari usaha kerja keras yang terus mereka perjuangkan. Itu mereka lihat dari perbuatan. Kelihatannya itu sangat menarik Bapak Ibu. Banyak yang membawa hasil, ya. Tetapi semakin kita mengenal makna dari kasih karunia Allah Bapak Ibu, kita akan menyadari bahwa pertumbuhan yang benar, pertumbuhan itu tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur?
tidak bisa diukur terhadap apa? Tidak bisa diukur terhadap effort manusia. Pertumbuhan, dengar sekali Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani orang-orang percaya tidak bisa diukur dari effort manusia. Tidak bisa diukur dari usaha atau perbuatan manusia. Kamu tidak bisa melihat iman orang itu, ya, pertumbuhan mereka bagus kalau hanya melihat dari perbuatan. Karena banyak gagalnya bila diukur dari standar perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Di dalam firman Tuhan pun tidak pernah ada yang menyebutkan bisa 100% full, ya, di dalam perbuatan. Hanya Yesus, tidak ada satupun yang benar-benar betul-betul berhasil, ya. Jadi tidak mungkin bisa diukur dari perbuatan. Karena itulah Bapak Ibu, betapa pentingnya kita harus terus memahami dengan lebih baik Bapak Ibu. Tentang apa? Seperti apa jalur, seperti apa arah pertumbuhan iman yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki bagi kita semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Supaya apa? Agar seluruh hidup kita itu dapat difungsikan mencapai tujuan. Karena pertumbuhan itu pasti ada tujuannya. Ketika tanaman kita taruh atau kita ingin bibit kita taruh di pot, di mana, di tanah, pasti kita punya satu tujuan. Contohlah cabai, ya kan? Kita tanam cabai, apakah pasti kita menginginkan supaya bisa ada buahnya, yaitu cabai. Kemudian ada buah-buah yang lain, mangga, kita taruh bibit mangga di situ segala macam. Tujuannya adalah supaya itu sebabnya moto salah satu gereja kita adalah bertumbuh, berbuah, dan dewasa di dalam Kristus. Tidak hanya bertumbuh tetapi berbuah. Tidak hanya berbuah tetapi juga dewasa. Apakah kita ingin mencapai tujuan yang seperti itu atau tidak? Karena Tuhan Yesus menginginkan kedewasaan di dalam kerohanian. Itu yang penting untuk kita. Nah, di dalam tubuh Kristus juga kita harus tahu sasaran yang tepat seperti apa, supaya kita juga bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, ini yang sangat menarik yang ingin saya sharingkan hari ini mengenai firman Tuhan kita. Mari kita buka Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 16. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, ini adalah surat Rasul Paulus, ya, yang dikhususkan kepada jemaat di Efesus, betul. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 16 ini bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi kemuliaan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya. Ya, pertama-tama kita mulai dari ayat yang ke-11 dulu Bapak Ibu. Di situ dikatakan, dan ialah, siapa I-nya ini? I-nya ini siapa nih? Yesus, ya. Kita tahu, kita konteks, kita harus juga melihat konteks dari pembacaan perkata, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Mengapa ada alasan khusus mengapa Allah mengaruniakan kepada jemaat-jemaatnya baik rasul-rasul maupun nabi-nabi?
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mengapa Bapak Ibu? Apakah alasan khususnya kenapa ini harus Allah berikan? Kenapa harus diberikan karunia-karunia seperti ini? Kalau kita lihat di situ dikatakan ada beberapa karunia yang diberikan: rasul, nabi, dan berita Injil, gembala dan pengajar. Kalau sekarang masih ada rasul? Tidak. Nabi? Tidak. Sudah tidak ada. Yang ada gembala, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Mengapa Bapak Ibu? Kenapa harus ada ini? Kalau mau tahu cari jawabannya kita di ayat yang ke-12. Untuk lihat kata-katanya baik-baik. Untuk memperlengkapi orang-orang yang belum kudus. Begitu? Orang-orang kudus. Di situ dikatakan orang-orang berdosa? Tidak. Jadi tahu tujuan dari pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar, ya, gembala-gembala, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud ini Bapak Ibu? Apakah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa? Di situ dikatakan, di situ namanya orang-orang kudus. Tahu arti kata kudus ya? Orang-orang kudus. Apakah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa? Orang-orang kudus ini maksud? Kan, ya, kita harus tahu, kita harus jelas. Ya, apakah mereka yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah mereka yang tidak pernah berbuat salah? Tidak. Kalau kita tahu dan kita sudah belajar Bapak Ibu, apa itu arti kata kudus? Adalah dipilih dan dipisahkan atau diistimewakan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu arti kata kudus. Ya, atau kita kasih penjelasannya, ada keistimewaan sekelompok orang saat ini yang diistimewakan atau dikhususkan sedang menjalani hidup untuk berfungsi bagi pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus. Itu namanya orang-orang kudus. Apakah kita orang-orang kudus? Yes. Kita adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dipilih dan diistimewakan. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu itu semua orang istimewa. Amin. Dalam Kristus. Amin. Iya. Kalau sudah berani mengatakan diri orang kudus, Bapak Ibu itu berarti sudah mengatakan diri Bapak Ibu ini adalah orang yang istimewa. Kita semua ini adalah orang yang istimewa. Ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu berani mengatakan diri orang kudus? Ada yang bisa membuktikan? Karena Yesus telah mati untuk kita, makanya kita sudah kudus. Betul, betul sekali. Ya. Nah, karena itulah mengapa kita berani mengatakan diri orang kudus. Karena apa? Allah sendiri yang sudah melakukannya, menguruskannya. Kira-kira orang-orang di luar sana pasti banyak yang belum tahu. Makanya banyak mereka yang tidak berani menyebutkan diri orang kudus karena tidak tahu. Begitu ya, orang-orang kudus yang dipilih dan diistimewakan tersebut sama seperti jemaat-jemaat yang dilayani oleh para rasul kita, Rasul Paulus, yaitu Efesus. Kita semua juga sama ya. Tampil bukan karena kehebatan-kehebatan perbuatan mereka Bapak Ibu, ya, tetapi semata-mata alasannya mereka percaya karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib, telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tahu, kita sadar betul bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah dijamin pasti diselamatkan ke surga. Sudah pasti masuk ke surga. Masih ada yang ragu hal ini Bapak Ibu? Tidak ada yang ragu lagi? Puji Tuhan, tidak ada yang ragu. Karena hal-hal seperti ini tidak boleh kita ragukan. Ya, tidak boleh kita ragukan karena Allah sendiri yang menjamin.
Banyak berpikir orang-orang di luar sana ya Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana berpikir di zaman sekarang ini bahwa alasan mengapa Tuhan memberikan rasul, Tuhan memberikan nabi, Tuhan memberikan banyak sekali pemberita-pemberita Injil, banyak memberikan pendeta, ya, banyak memberikan pengajar firman supaya dengar baik. Banyak yang menyalahartikan ini Bapak Ibu. Jadi kenapa sih sekarang banyak sekali pendeta, banyak sekali pengajar firman, banyak sekali yang mereka katakan dalam tanda kutip nabi mereka, rasul mereka di luar sana ya. Karena mereka menganggap supaya bisa menyaksikan terjadinya apa itu yang dinamakan mujizat. Yes. Supaya mujizat itu bisa disaksikan kemana-mana, bisa disaksikan ke semuanya, ya, bisa orang-orang banyak melihat sekali mujizat-mujizat yang mereka lakukan seolah-olah itu dari Allah. Tidak hanya mujizat, bahasa roh, ya, bahasa roh dan tanda-tanda penyembuhan secara fisik. Mereka merasa bahwa ketika itu bisa ditayangkan, itu bisa diperlihatkan ke banyak orang, ya, itu ada Tuhan di situ, ada kehadiran Tuhan di situ. Ini disclaimer Bapak Ibu. Mungkin ini agak sedikit berat untuk kita ya. Maksudnya firman ini. Saya ingin kita coba berpikir secara apa yang disebutkan dengan kasih karunia Allah. Karena kita semua sudah belajar bersama, ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, banyak sekali kejadian momen-momen seperti ini yang terjadi di luar sana. Banyak sekali pemberita Injil, pendeta sekarang memberikan suatu pertunjukan, ya, saya bisa katakan itu pertunjukan, begitu. Pertunjukan yang mereka buat dan mereka atur sedemikian rupa, ya, untuk melakukan apa itu yang namanya mujizat, bahasa roh, tanda-tanda penyembuhan, kesembuhan instan, ya, kesembuhan instan, ya, dan mereka merasa bahwa ketika itu semua terjadi dan orang banyak melihat, di situ adanya Tuhan, kehadiran Tuhan nyata di situ Bapak Ibu, sangat nyata. Apakah itu menjadi sesuatu hal yang bisa memuatkan banyak orang? Tentu tidak. Kenapa Bapak Ibu? Contoh, ambil contoh, saya kasih contoh. Kalaupun memang ada hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu, ini sedikit apa namanya, intermezzo lah kita, gitu ya. Banyak sekali sekarang yang mengumandangkan hal-hal yang memang sebenarnya tidak kasih karunia, tidak yang daripada Tuhan, tidak yang memang betul-betul terjadi, begitu. Karena kalau kita lihat konteksnya dari secara kesembuhan pun yang instan ya Bapak Ibu, kalau mereka merasa bahwa diri mereka itu sangat kuat sampai akhirnya bisa menyembuhkan, ya, mungkin ada pendeta sekarang yang melihat yang dielulukan gitu, bisa menyembuhkan secara instan. Kalau Bapak Ibu banyak bisa pun mendengar gitu ya, di luar sana banyak hal yang seperti itu, begitu. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan orang-orang sekarang yang mungkin dulu di zaman kita COVID, kemanakah orang-orang itu? Kemana mereka? Tidak kelihatan sama sekali. Sampai akhirnya mereka menyalahkan jemaat yang hadir secara terang-terangan. Nah, itu yang membuat kejatuhan mereka ada di sana. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk melihat kasih karunia Allah di dalam kehidupan manusia. Dan itu tentunya tidak bertumbuh ke arah Kristus, Bapak Ibu. Karena Kristus sekarang tidak bekerja lewat itu lagi, ya. Karena terlalu banyak orang berpikir ke sana. Itu sudah pandangan yang kurang tepat, Bapak Ibu. Sebab itu sudah jelas di luar konteks dari firman Tuhan saat ini. Sebab dikatakan tadi tujuan Tuhan saat ini adalah ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan
pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk menyaksikan fenomena-fenomena atau sensasi yang menimbulkan tanda-tanda keheranan secara duniawi. Jelas Allah di situ katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya. Tadi di 11 dikatakan ialah yang memberikan pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk apa tugasnya? Memperlengkapi orang-orang kudusnya bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu hal yang paling utama. Kenapa? Makanya sekarang kita sebagai para pemberita-pemberita Injil harus diperlengkapi. Kita tahu bahwa salah satu jenis pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus ini adalah pemberitaan Injil, ya. Dan untuk membangun tubuh Kristus saat ini, pekerjaan pemberitaan Injil yaitu Injil kasih karunia, bukan Injil yang lain, ya. Karena banyak sekali Injil, Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali Injil. Tapi yang harus kita ketahui, Injil yang harus kita sebarkan adalah Injil kasih karunia. Kalau kita lihat di Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang adalah Kristus, yang oleh kasih karunia kamu telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada Injil yang lain, ya. Nah itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu. Berarti ada Injil yang lain, Bapak Ibu, ya. Nah, Injil yang mana nih yang harus kita ikuti? Ini harus jelas. Paulus itu mengatakan dan menegur keras orang-orang Galatia karena mereka ini tidak stay di pada posisi yang memang seharusnya sebagai orang-orang percaya lakukan. Mereka malah mengikuti Injil yang lain, tapi bukan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia adalah berita kabar baik yang menyelamatkan dan fokusnya adalah salib Kristus. Dengar baik, Injil kasih karunia adalah Injil yang berita kabar baik yang menyelamatkan, berita sukacita yang menyelamatkan, dan fokus utamanya adalah salib Kristus. Itu Injil kasih karunia. Itu adalah Injil kasih karunia. Tentu dalam mengerjakan pelayanan membangun tubuh Kristus itu pasti juga butuh pengorbanan, Bapak Ibu. Tidak hanya butuh pengorbanan, butuh juga kesetiaan. Tidak hanya kesetiaan, butuh kerelaan hati juga untuk memperlihatkan sebuah kerjasama di dalam jemaat tubuh Kristus. Kita harus mendukung bersama, Bapak Ibu, setiap usaha pemberitaan Injil keselamatan, tentunya untuk memenangkan banyak jiwa. Karena Injil keselamatan ini adalah Injil yang menjadi dasar bagi orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya saat ini. Itu yang harus banyak kita sebarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-13, bahwa hal keduanya adalah sebagai goalnya dari pentingnya kita bertumbuh dalam iman ke arah Kristus, kita harus mencapai di dalam 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti ada pengetahuan yang salah, ya kan? Bagaimana kita tahu? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, apalagi? Lihat kedewasaan. Dari tadi disinggung kedewasaan penuh. Saya singgung kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ketumbuhan Kristus. Kita harus bisa mencapai realitas, sebuah realitas mencapai kesatuan iman, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi faktanya Bapak Ibu, setiap orang percaya belumlah satu kesatuan dalam pengertian yang benar tentang kedewasaan penuh,
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada faktanya, saya bisa katakan ini, setiap orang percaya belumlah mencapai satu kesatuan dalam pengertian yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Masih begitu banyak pengetahuan akan kebenaran kasih karunia yang ditimbulkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib yang belum satu pemahaman dan menjadi keyakinan kita bersama di dalam jemaat tubuh Kristus. Masih belum satu pemahaman tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini khusus untuk orang percaya. Untuk orang tidak percaya, mereka tidak akan ketahui ini. Jadi mereka tidak terinclude di dalam ini. Masih banyak pun orang-orang percaya yang belum mempunyai ataupun belum sepemahaman dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Satu kali untuk menebus segala dosa. Dan itu yang ingin Tuhan jabarkan sekarang. Dan itu tugas dari kita semua, mencapai kesatuan iman. Apakah kita memang sudah benar-benar menyatu secara iman? Apakah kita sudah benar-benar menyatu secara pengetahuan yang benar? Apakah kita sudah memiliki pengetahuan yang sama tentang pengorbanan Yesus di kayu salib? Itu yang harus banyak kita cari tahu. Kesatuan iman adalah kesatuan pengertian tentang ketaatan Kristus, ya, the faith of Christ, kesetiaan iman. Jadi hal ini bukan pertama-tama soal ketaatan kita manusia, tetapi ketaatan siapa? Ketaatan Kristus. Karena ketaatan manusia tidak mungkin dilihat oleh Allah. Saya terangkan sekali lagi. Ketaatan manusia itu tidak mungkin dilihat oleh Allah. Ya, the faith of Christ. Kalau di situ dikatakan kesatuan iman, berarti ini berhubungan dengan ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus dalam bahasa Inggris dikatakan the faith of Christ. Jadi hal ini yang pertama bukan dilihat ketaatan manusianya, tetapi ketaatan Kristus yang sempurna pada saat Ia memikul dosa, seluruh dosa kita di atas kayu salib, menjadi kebenaran kita karena iman. Nah, itu tadi yang saya singgung di awal. Tidak mungkin ketaatan kita atau iman kita bisa diukur dari perbuatan manusia. Karena Allah tidak melihat ketaatan manusia itu sebagai tolak ukurnya di dalam kasih karunia. Allah melihat perbuatan anaknya, betul. Allah melihat perbuatan Kristus, ketaatan Kristus sampai Ia mati di kayu salib. Itu yang dipertimbangkan oleh Allah. Kalau ketaatan manusia tidak mungkin, setidak mungkin itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Itu kesatuan iman yang harus kita tahu. Mari kita lihat Bapak-Ibu tentang perwujudan dari kesatuan iman, yaitu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai pada kepenuhan Kristus ini di Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ke 6. Kita boleh mundur sedikit. Apa yang dimaksud dengan kesatuan iman? Kesatuan iman yang seperti apa? 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dengar, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Ini maksudnya kesatuan roh. Ya, 1. Berapa tubuhnya? Berapa rohnya? Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada 1. Berapa pengharapannya? 1. Di dalam panggilanmu. Berapa Tuhannya? 1. Berapa imannya? 1. Ya, ayat 4. Kemudian apa lagi? Naik 5. 1 baptisan. Berapa? Apa lagi? Berapa Allahnya? Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam.
di dalam semua. Lihat, satu, semuanya satu. Semuanya satu. Satu tubuh, kemudian satu roh, apalagi satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. 7. Ya, yang diterangkan yang kita lihat di situ. Jika kita bertegas ayat-ayat firman Tuhan ini membawa kita pada satu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tadi di situ dikatakan ayat ketiga, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini digerakkan oleh pengetahuan kita yang benar tentang bagaimana kita telah dijadikan utuh satu tubuh di dalam Kristus. Tubuhnya satu, anggotanya berapa? Banyak. Gak mungkin Bapak Ibu semua tangan semua kan? Gak mungkin semua di satu tubuh Bapak Ibu cuma punya kaki semua. Ada mata, hidung, tenggorokan, telinga, mulut, hidung, alis, rambut, kepalanya berapa? Satu. Anggotanya banyak, tapi kepalanya Satu. siapa kepalanya? Yesus sendiri, Yesus Kristus. Jadi tidak ada mungkin di dalam gereja tubuh Kristus kepalanya itu ada dua, tidak mungkin. Kalau sudah dibilang kepalanya Kristus, ya udah Kristus. Tujuannya Kristus. Kita mengikut kira-kira Bapak Ibu di dalam tubuh manusia atau manusia ini yang berfungsi untuk mengatur secara keseluruhan apa? Kepala. Iya, yaitu Kristus. Kira-kira Bapak Ibu kalau hidup tanpa kelingking bisa? Bisa. Geledek di sapu. Bisa? Tanpa jempol Bapak Ibu bisa? Bagaimana mengetik? Nggak usah ketik. Nanti kita ketik pakai jempol kan? Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tanpa kepala bisa Bapak Ibu? Nggak bisa Bapak Ibu. Kebanyakan nggak bisa. Tidak bisa. Makanya itu dipertegaskan di dalam kasih karunia. Hanya ada satu kepala. Kepalanya itu Yesus. Kita adalah anggotanya. Anggotanya yang memiliki peranan masing-masing. Karena tadi Bapak Ibu kita semua sudah sepakat bahwa hidup anggota tubuh tidak hanya tangan semua. Tangan pekerjaannya apa sih? Memegang, ya kan? Melambai. Makan pakai tangan kan? Ya, banyak. Tapi kira-kira tangan dibuat berjalan? Ada, tapi terus-terusan enggak kan? Atraksi aja itu. Pada fungsinya tangan difungsikan tidak untuk berjalan. Kaki beda kan? Fungsinya beda. Kita semua yang ada di sini beda fungsinya, Bapak Ibu. Tapi anggota Kristus, tetap anggota. Ya, kita satu roh di dalam kekudusan, satu pengharapan tidak mengecewakan. Ini saya kasih tahu sekali lagi, Bapak Ibu. Firman Tuhan di situ katakan adalah kita semua digerakkan di dalam ikatan damai sejahtera. Bagaimana kita telah dijadikan satu tubuh. Tadi ada di ayat 4 kan? Satu tubuh di dalam Kristus, satu roh di dalam kekudusan. Satu pengharapan. Kira-kira pengharapan kita terhadap Kristus mengecewakan atau tidak? Tidak. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Satu Tuhan yang menyelamatkan, satu iman. Di situ tadi dikatakan iman yang mendewasakan Bapak Ibu. Ya, satu baptisan yang mengikat kita dengan kebangkitannya, dan satu Allah yang berkuasa selamanya memelihara kesatuan tubuh Kristus itu sendiri. Semuanya itu akan terus membawa kita pada sebuah realitas hidup baru yang menjadikan kestabilan iman kita bersama di dalam pekerjaan pelayanan membangun tubuh Kristus
dan yang kita semua adalah jemaat di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Kita akan mengalami bersama Bapak Ibu kenyataan iman kita yang tidak mungkin dan tidak mudah untuk digoyahkan oleh bisikan-bisikan iblis yang masuk ke telinga, ya Bapak Ibu, melalui godaan-godaan kata-kata manusia. Itu paling gampang, ya, karena iman timbul dari apa yang kita dengar. Itu bisa menggugah iman kita. So, dengarlah hal yang baik, ya. Nah, itu juga Bapak Ibu, banyak sekali godaan-godaan hal-hal seperti ini di luar sana. Banyak sekali godaan-godaan di luar sana yang akhirnya bisa menggoyahkan iman. Dan semua itu tidak bertanggung jawab tentang iman Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus tetap teguh di dalam pendirian prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan pengetahuan iman yang mendewasakan kita semua. Bukan dengan pengetahuan yang campur aduk dan justru cenderung melemahkan iman bersama. Karena di luar sana sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu. Hal-hal yang seolah menginginkan iman pertumbuhan iman supaya mereka bertumbuh, tetapi mereka tidak bertanggung jawab akan hal itu. Tentang firman yang disampaikan, itu adalah hal-hal yang semu yang tidak sesuai dengan Injil kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kecil umumnya itu dianggap punya sifat yang labil. Apa itu labil? Tidak konsisten, tidak bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Cenderung anak-anak melihat sesuatu yang menyenangkan mata. Iya. Mereka biasanya menginginkan sesuatu hal yang bisa menyenangkan mereka dengan singkat. Jadi bukan melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya kan? Dan itu mereka mudah terombang-ambing. Karena apa? Belum punya pendirian. Anak-anak kecil itu belum punya pendirian. Mengapa? Makanya banyak sekali yang harus kita lakukan. Padahal kita harus terus mengayomi anak-anak kita, gitu, ya. Karena mereka belum punya pendirian atau pengalaman yang kuat tentang menghadapi realita kehidupan. Namanya juga anak kecil. Tetapi apakah begitu juga kita sebagai orang dewasa? Tidak. Namanya orang dewasa sudah bisa menentukan ke arah mana kita hidup. Orang dewasa itu sudah bisa harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena tidak melulu kita akan menjadi anak-anak. Kita akan menjadi orang dewasa, ya. Kalau sekarang yang perempuan pasti dari tingkat sekolah, kemudian bekerja. Setelah bekerja, kemudian berkeluarga. Berbahagialah kamu semua yang berkeluarga. Amin. Saya bilang satu, amin. Yang sudah berkeluarga, gitu. Ya. Berarti kalau sudah seperti itu, kita harus menjaga keluarga kita. Itu yang menjadi penting untuk kita semua. Kenapa tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus ini harus kita saling jaga. Amin ya Bapak Ibu. Nah, ini penting. Banyak sekali di luar sana pun yang akhirnya terjerat dan trik-trik manusia, ya, trik-trik kelicikan manusia ini banyak yang menyesatkan. Kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan orang-orang kudus. Karena itu di ayat yang ke-15 dan 16, mari kita lihat Bapak Ibu. Ditegaskan sekali lagi bahwa kesatuan iman dan pertumbuhan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
ya, dengan kepenuhan sehingga kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran oleh permainan palsu manusia. 15. Keteguhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan tadi yang di ayat ke-13, Bapak Ibu, ini membuka jalan diri sangat luas. Sangat luas tentang kapasitas diri kita sebagai orang percaya untuk mewujudkan kerinduan bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu, itu semua pasti akan terpancar dari hati, dari pikiran kita keluar sebagai pemenang dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Pribadi-pribadi anggota tubuh Kristus yang terus disempurnakan di dalam kasih karunia. Maka kita bisa pahami sekarang, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita selalu datang kepada pengetahuan dan pengenalan akan Kristus dengan benar. Karena pengetahuan akan kebenaran itu berperan sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sangat penting membuat kita menjadikan atau menampilkan kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan yang matang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bisa kita menunjukkan keteladanan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perbuatan baik kita yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Bapak Ibu semua, Allah mau kita semua terus berbicara kepada orang lain tentang kebenaran kasih karunia Allah. Jadi tidak stop di Bapak Ibu. Ya, tidak stop di Bapak Ibu. Keselamatan yang sudah kita punya dan pengetahuan akan kebenaran yang sedang sekarang kita capai, ya, Tuhan mempunyai misi terhadap kita masing-masingnya banyak, supaya Injil keselamatan, Injil kasih karunia ini banyak disebarluaskan. Dan itu semua menjadi tugas kita bersama. Karena kita semua adalah orang-orang kudus yang sudah menjadi orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama orang-orang kudusnya Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Dan ini adalah hal yang menjadi dasar bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu, meskipun di luar sana banyak sekali kebohongan-kebohongan, ya, kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dan itu banyak sekali akan menimbulkan kerugian yang ditimbulkan. Banyak orang akan masuk neraka bukan karena besarnya dosa mereka dengan baik, ya. Jadi kira-kira, jadi di luar sana banyak sekali orang yang akan masuk neraka, api neraka, tapi bukan karena banyaknya dosa yang mereka lakukan, ya. Tapi karena apa, Bapak Ibu? Tidak mau percaya. Mereka lebih suka hal-hal yang berbau duniawi, dibalut dengan keduniawian, dan itu yang menjadi kesenangan mereka. Nah, itu adalah misi kita. Dimulai dari keluarga. Tidak hanya dari keluarga, mungkin yang bisa menjadi berkat itu bisa di mana saja, Bapak Ibu, ya. Menjadi berkat itu bisa di mana saja. Bisa jadi di keluarga, bisa jadi tempat perkumpulan kelompok dan segala macam. Dan itu harus kita manfaatkan. Apakah semua nanti yang kita lakukan ini diperhitungkan oleh Tuhan? Yes. Sebab upahmu besar di sorga. Tidak akan ada yang sia-sia, betul. Tidak akan ada yang sia-sia, dengan baik. Tidak akan ada yang sia-sia. Dimulailah dari sedini mungkin. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi apa kesimpulan kita pada hari ini dengan alasan memahami secara tepat? Alasan-alasan mengapa pentingnya terus bertumbuh ke arah Kristus. Kita dibuat yakin bahwa tersadar akan hidup kita bersama sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus haruslah semakin solid ke depannya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kita bersama-sama, Bapak Ibu. Tidak sendiri-sendiri. Gereja tubuh Kristus itu tidak akan sendiri-sendiri.
gereja tubuh Kristus itu bersama menjaga kesatuan iman, menjaga kesatuan hati ke arah Kristus Yesus, ke arah bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Oleh karena itu mari kita renungkan Bapak Ibu dan kita ingat baik-baik janji firman Tuhan. Satu ayat terakhir Bapak Ibu, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ini jadi ayat terakhir kita pada hari ini. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bukan bencana. Amin ya. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk segala sukacita yang Kau limpahkan kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan, terima kasih untuk segala perlindungan Tuhan. Kami Tuhan yang sudah menjadi kudus, yang sudah Engkau kuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh-Mu, tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami menjadi orang-orang yang kudus dan tidak bercacat. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami ya Bapa. Dan itu semua Tuhan adalah ketaatan Kristus, bukan perbuatan kami, bukan ketaatan kami. Tuhan Yesus, kami ingin sekali Tuhan menjadi dewasa, memiliki pengetahuan akan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, kami ingin bertumbuh ke arah Kristus, kami ingin menjadi dewasa penuh di dalam Kristus, ke arah Kristus. Karena itu Tuhan yang Tuhan inginkan kepada kami, anggota-anggota tubuh Kristus, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang kudus-Mu, supaya banyak Tuhan jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan ini banyak hal yang menjadi pengetahuan akan kami, menjadi amunisi kami Tuhan untuk menyebarkan firman kebenaran, Injil keselamatan, supaya makin banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai anak-anak-Mu, Tuhan menyertai jemaat-jemaat-Mu, Tuhan menyertai orang-orang kudus Tuhan dimanapun berada, Tuhan, supaya kami tetap dimanapun kami berada, kami tetap memiliki kesatuan iman, kesatuan pengetahuan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau sudah memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih, dan kami akan melanjutkan acara ibadah kami. Kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin.